siang. Apa kabar, Bu? Baik. Kenalkan, nama saya Elisa Siombing. Saya mahasiswi Universitas Pamulang jurusan Manajemen semester 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bersedia diwawancari oleh saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya beberapa hal tentang perusahaan yang saat ini Ibu pimpin. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan yang Ibu pimpin saat ini termasuk dalam UKM atau usaha kecil menengah. Dan seperti kita ketahui juga bahwa negara kita per bulan Maret 2020 yang lalu digemparkan dengan wabah corona yang sering dikenal dengan COVID-19. Hampir semua perusahaan mengalami dampak dari wabah ini. Salah satunya perusahaan yang Ibu pimpin saat ini. Perusahaan Ibu pimpin saat ini bergerak di bidang restoran atau rumah makan, betul? Betul. Oke, yang saya mau tanyakan adalah dengan adanya wabah corona ini dampak apa saja yang dialami perusahaan, Bu? Dampaknya sih yang paling besar yang pasti adalah pendapatan ya. Pendapatan itu pendapatan keseluruhan restoran, dan yang kedua itu pendapatan dari staff-staffnya. Karena kan kalau corona ini, apalagi kemarin waktu PSBB kan kita nggak buka full, jadi otomatis karyawan juga kita nggak pakai semuanya, nggak seperti kita buka dine-in seperti biasanya gitu. Jadi otomatis pendapatan si karyawan ini juga pasti berkurang. Lalu kerugian apa saja yang dialami perusahaan? Kalau kerugian sih yang pasti ya balik lagi ya, kerugian salesnya juga rugi, terus udah gitu dari sisi staff juga rugi gitu. Itu sih yang paling mendominasi. Dari segi kesediaan stok dan yang lain-lain, apakah mengalami kerugian juga? Kerugian karena kan ada beberapa barang yang memang ekspornya cepet, contoh dari produk gitu. Kalau susu kan sebelum corona kita stok banyak gitu kan, setelah corona ya karena nggak banyak, kita ada minimum order gitu, jadi otomatis kita harus cari alternatif lain yang mungkin kita beli nggak sebanyak biasanya, sehingga harganya mahal. Udah gitu ada juga beberapa stok yang memang ya keburu expired gitu sebelum laku ke customer. Pemerintah sempat melakukan PSBB nih kemarin kan, selama beberapa bulan itu apa yang dilakukan perusahaan selama PSBB itu? Selama PSBB kan kita nggak terima dine-in, jadi kita mengakali dengan kita menjual frozen food. Selain frozen food ini yang kita jual di restoran, kita juga jual di beberapa e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Selain itu kita juga memberikan layanan delivery free dan take away. Dengan hanya menerima take away, pesan antar order online frozen food dan yang lain-lain, apakah karyawan tetap bekerja seperti biasa? Tidak. Jadi karyawan itu memang nggak full, jadi kita pakai hanya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan operasional aja. Oke. Beberapa karyawan yang lainnya bagaimana, Bu? Dirumahkan. Setelah PSBB selesai dan beralih ke new normal, apa yang dilakukan perusahaan? Tentunya kita membangun kembali kepercayaan customer dengan menerapkan peraturan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuka kembali dengan standar-standar yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Apakah karyawan yang dirumahkan sebelumnya dipanggil kembali untuk bekerja? Iya. Bagaimana kondisi perusahaan setelah kembali buka dengan new normal atau dengan protokol kesehatan? Tentunya belum sebanyak sebelum adanya wabah ini ya, karena kan sekarang orang-orang juga akan lebih waspada untuk keluar gitu. Jadi sekarang masih masa peralihan. Berarti masih sepi ya, Bu ya? Iya. Oke. Terus dengan kondisi restoran sepi ini, langkah-langkah apa saja, Bu, yang dilakukan perusahaan? Yang pastinya kita melakukan pemasaran ya. Pemasaran itu bisa melalui media sosial seperti Instagram, lalu kita broadcast kepada WhatsApp. Setelah itu juga kita tetap menjalankan standar dan protokol kesehatan agar membangun kepercayaan customer kembali. Mengapa langkah-langkah tersebut, Bu, yang diberi? Ya karena itu salah satunya cara untuk customer akan datang ke sini gitu. Kalau mereka merasa di sini aman dan mereka nyaman untuk makan di sini, mereka pasti akan kembali lagi. Setelah melakukan usaha-usaha tersebut, apakah cukup efektif dalam mendongkrak omset perusahaan? Cukup efektif, tapi perlu kita tingkatkan lagi. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bu, apa nih harapan Ibu sebagai pimpinan perusahaan ini ke depan? Harapan saya pertamanya semoga corona cepat-cepat selesai, jadi semua bisa kembali seperti semua lagi dan restorannya bisa kembali ramai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5, nama saya Aldin. Nama saya Galih Pratama. Nama saya Elisa Siombing. Nama saya Setia Elsari.
Nama saya Anissa Lilasari. Nama saya Ismu Nazil. Kesempatan kali ini kita mau ngebahas UMKM yang kita pilih, yaitu salah satu restoran yang berada di Gading Serpong. Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan untuk mewawancarai narasumbernya. Dari hasil wawancara kemarin, saya mendapatkan beberapa info mengenai usaha tersebut. Jadi beberapa dampak yang dirasakan adalah pertama, berkurangnya customer. Lalu tentunya produk-produk yang sebelumnya sudah diproses itu mau tidak mau harus spoil karena terpaksa harus tutup. Lalu hanya bisa menerima take away, online order, lalu pesan antar, dan penjualan melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lain. Dampak tersebut juga sangat dirasakan oleh karyawan yang bekerja karena beberapa karyawan harus dirumahkan. Dengan berbagai dampak yang dirasakan, perusahaan melakukan beberapa usaha agar tetap mendapatkan omset, yaitu dengan mengadakan free delivery, lalu dengan gencarnya di media sosial untuk memberi informasi kepada customer bahwa perusahaan tersebut tetap bisa melayani walaupun hanya take away dan pesan antar. Menurut kelompok kami, usaha-usaha yang dilakukan perusahaan tersebut sudah sangat tepat karena mengenai perkembangan teknologi zaman sekarang, orang-orang lebih banyak mendapatkan informasi melalui media sosial. Jadi menurut kami perusahaan tersebut sudah mengambil langkah yang tepat. Setelah melewati masa-masa PSBB, kemudian restoran itu juga melakukan new normal atau mengikuti arahan dari pemerintah protokol kesehatan. Jadi di restorannya itu juga udah melakukan kayak social distancing, terus juga kayak ngasih hand sanitizer, terus juga mau masuk dikasih cek suhu kayak gitu-gitu. Ya, terus juga sama bangku-bangkunya kan biasanya kalau di restoran-restoran yang masih offline gitu ya, biasanya kan dikasih tanda-tanda silang-silang kayak gitu untuk menjaga-jaga jarak. Terus juga biasanya sih kapasitas di sana juga kapasitasnya dimaksimalin cuma dapat 50% aja kayak gitu yang masuk. Jadi perusahaan juga melakukan standar protokol kesehatan pada karyawan. Setiap karyawan wajib menggunakan masker dan juga face shield. Dan juga setiap pergantian tamu, table yang digunakan harus disterilisasi dahulu. Baik, lalu upaya pemasaran dari perusahaan cukup efektif dalam mendongkrak omset perusahaan. Jadi kalau menurut kalian itu, kalau misalkan upaya yang dilakukan sama perusahaan itu, menurut kalian itu udah maksimal belum sih? Apa masih bisa buat nambahin offset lagi, biar lebih bagus lagi gitu? Kalau menurut saya sih udah yang dilakuin perusahaan ini udah sangat maksimal ya. Tapi lebih ditingkatkan lagi gitu, kayak seperti promosi di WhatsApp-nya menunjukkan bahwa perusahaan kita tuh melakukan protokol kesehatannya tuh bener-bener gitu. Kayak gitu. Menurut yang lain gimana? Ya, kalau menurut aku pribadi sih udah sangat baik sih ya. Paling lebih aktif lagi di media sosial, seperti misalkan nih kalau di WhatsApp broadcast sehari cuma sekali, itu ditingkatin jadi 2 kali gitu. Jadi dan jangan monoton gitu loh, jangan yang udah di broadcast itu lagi lebih kreatif supaya customer juga jadinya tertarik gitu. Jadi kayak broadcast di WA atau di IG, pasti punya IG juga kan, gitu ya. Memang itu suatu promosi yang lainnya gitu. Iya sih, Karena zaman sekarang siapa sih yang nggak punya IG, siapa sih yang nggak punya WhatsApp? mempromosiin di media sosial bagus juga sih sebenarnya emang. Tapi menurut video. Jadi kesimpulan dari UMKM yang kita pilih, perusahaan masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Tentunya dengan beberapa usaha yang dilakukan perusahaan. Jadi perusahaan tuh nggak diem aja ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam tetap dapat omset gitu. Oke. Terima kasih. Sekian dari diskusi kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.